Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Abdurrahman dari kelas 12 Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses pelaksanaan perkara data. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan umum. Proses ini dimulai dengan pengajuan gugatan oleh penggugat kepada pengadilan negeri. Gugatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan material yang ditentukan oleh undang-undang. Setelah gugatan diterima oleh pengadilan negeri, panitera pengadilan akan meneliti kelengkapan syarat-syarat dan gugatan. Jika gugatan tersebut telah memenuhi syarat, maka panitera akan mendaftarkan gugatan tersebut dan memberikan nomor perkara. Penggugat kemudian akan dipanggil oleh pengadilan untuk menghadiri sidang pertama. Pada sidang pertama, hakim akan memeriksa kelengkapan dan syarat-syarat gugatan dan memeriksa apakah terdapat upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat. Jika terdapat upaya perdamaian, maka hakim akan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk berundi. Jika tidak terdapat upaya perdamaian, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Jika tidak terdapat upaya perdamaian, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Pada tahapan ini, penggugat dan tergugat akan mengajukan dalil-dalil dan bukti masing-masing. Jika terdapat upaya perdamaian, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Pada tahapan ini, penggugat dan tergugat akan mengajukan dalil-dalil dan bukti masing-masing. Hakim kemudian akan memutuskan perkara tersebut berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat. Namun, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Berikut ada tahapan-tahapan pelaksanaan perkara perdata secara lebih rinci dan akan disampaikan oleh teman-teman saya. Tahapan 1. Pendaftaran gugatan. Pada tahap ini, penggugatan mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri. Gugatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan material yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat formil meliputi gugatan harus tertulis dalam bahasa Indonesia. Gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Gugatan harus dilengkapi dalam surat kuasa khusus jika gugatan diajukan oleh kuasa. Gugatan harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan. Syarat-syarat material meliputi gugatan harus didasarkan pada suatu hak atau kepentingan yang menurut hukum dilindungi. Gugatan harus jelas dan tegas tentang apa yang dituntut oleh penggugat. Gugatan harus ditunjukkan kepada orang atau pihak yang bertanggung jawab atas tuntutan tersebut. Tahapan 2. Pemeriksaan kelengkapan gugatan. Setelah gugatan diterima oleh pengadilan negeri, panitera pengadilan akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat gugatan. Jika gugatan tersebut telah memenuhi syarat, maka panitera akan mendaftarkan gugatan tersebut dan memberikan nomor perkara. Tahap 3. Pemanggilan para pihak. Setelah gugatan didaftarkan, panitera pengadilan akan memanggil penggugat dan tergugat untuk menghadiri sidang pertama. Tahap 4. Sidang pertama. Pada sidang pertama, hakim akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat gugatan dan memeriksa apakah terdapat upaya perdamaian antara penggugat dan tergugat. Jika terdapat upaya perdamaian, maka hakim akan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat untuk berundi. Jika tidak terdapat upaya perdamaian, maka persidangan akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
Tahap 5 sidang berikutnya. Pada tahapan ini penggugat dan tergugat akan mengajukan dalil-dalil dan bukti-bukti masing-masing. Hakim kemudian akan memutus perkara tersebut berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. 6. Putusan pengadilan. Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat. Namun, pihak yang tidak puas atas putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum banding atau kasasi. Upaya hukum banding dapat diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara. Upaya hukum banding diajukan kepada pengadilan tinggi yang berwenang. Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh pihak yang kalah dalam perkara banding. Upaya hukum kasasi diajukan kepada Mahkamah Agung. Sekian dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.